Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJ Kamus Kato. Hari ini saya akan membantu teman-teman yang ingin mendaftar menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum atau komisioner. Jadi untuk menjadi komisioner itu kita harus mendaftar melalui aplikasi secara online. Tetapi teman-teman harus mengetahui dahulu bahwa kita harus mengetahui apakah kita ini sudah memasuki kualifikasi persyaratan yang ditentukan oleh KPU untuk menjadi anggota KPU. Nah, syarat-syaratnya untuk menjadi anggota KPU itu tertera di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023. Teman-teman bisa download linknya di bawah ini, download peraturannya di bawah ini, di deskripsi. Apa saja syarat-syaratnya? Mungkin saya bisa bacakan. Di dalam pasal 2 terkait persyaratan secara umumnya ya. Yang pertama yang pasti adalah WNI, yang kedua umur paling rendah 35 tahun untuk tingkat provinsi dan 30 tahun untuk tingkat kabupaten kota. Kemudian setia dengan empat pilar negara, yaitu Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat adalah mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur dan adil. Yang kelima adalah memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Yang kelima, berpendidikan paling rendah S1 untuk yang provinsi, SMA paling rendah untuk anggota komisioner kabupaten kota. Selanjutnya, berdomisili. Nah, berdomisili di wilayah yang mana yang mau kita mendaftar. Misalnya kita mau mendaftar di Provinsi Papua, maka kita setidaknya mempunyai KTP Papua, gitu. Selanjutnya, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berarti ini nanti dibuktikan melalui surat kesehatan, surat tes narkotika, gitu. Selanjutnya itu mengundurkan diri kalau Anda anggota partai politik setidaknya sudah 5 tahun sudah mengundurkan diri. Dengan pasti disertai surat pengunduran dirinya yang membuktikan bahwa sudah 5 tahun dia sudah tidak menjabat menjadi anggota KPU. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik. Nah, kalau dia menjadi pejabat politik, dia harus mengundurkan diri dulu. Kemudian bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas. Kalau dia menjadi anggota ormas, dia harus mengundurkan diri juga. Selanjutnya, tidak pernah dipidana. Ini juga harus dibuktikan selama 5 tahun. 5 tahun berarti dia sudah berkelakuan baik gitu. Selanjutnya, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nanti surat pernyataan saya jelaskan. Selanjutnya, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara selama masa keanggotaan apabila terpilih. Yang terakhir adalah tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ini yang terakhir. Nah, selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri syarat-syaratnya yang lain secara detail di PKPU nomor 4 tahun 2023. Selanjutnya saya akan menuntun teman-teman bagaimana mendaftar secara administrasi. Ini melalui aplikasi SiAkba. Jadi teman-teman bisa membuka aplikasi SiAkba dengan menulisnya di Google siakba.kpu.go.id. Kita lanjut mendaftar secara administrasi melalui aplikasi SiAkba. Jadi kita mendaftar secara online terlebih dahulu. Nah, teman-teman memasukkan alamat siakba.kpu.go.id yang ada di Google. Jadi buka Google, baru kita masukkan siakba.kpu.go.id seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman memilih login.
Nah, kita login terlebih dahulu. Oke. Teman-teman, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan belum memiliki akun, silakan buat akun di sini. Nah, kemudian teman-teman isikan nama, email. Nah, email ini yang paling penting. Ingat, email ini adalah yang paling penting karena untuk aktivasi akun ini harus menggunakan email. Apabila emailnya teman-teman masukkan salah, maka pasti tidak akan bisa mengaktifasi akunnya. Jadi teman-teman harus memasukkan email yang benar, minimal email yang ada di HP teman-teman, email yang sudah melekat di HP teman-teman. Jadi teman-teman harus membuka Gmail-nya, terus cek emailnya apa gitu, pastikan emailnya benar, sehingga nanti pihak tim si Akbar mengirimkan kode verifikasinya yang ada di email tersebut. Nah, setelah kita masukkan email, kita masukkan nick, nomor identitasnya nick, kemudian kita masukkan angkanya, kita bikin password, konfirmasi, pilih I'm not robot begini, register. Nah, setelah kita pilih register, maka email aktivasinya akan masuk di email kita tadi. Kita cek emailnya seperti ini. Nah, dia meminta aktivasi akun. Nah, kita harus mengklik aktivasi akun. Setelah aktivasi akun, selanjutnya kita login kembali. Nah, kalau sudah teraktivasi ya, kita login kembali. Kita masukkan email kita yang sudah kita daftarkan. Oke, saya bikin sembarang saja dulu. Kita login. Nah, setelah login tampilannya seperti ini, sama seperti kita mendaftar di badan ad hoc, PPD atau PPK atau PPS. Nah, kita lengkapi tempat lahir, tanggal lahir, segala macam. Nah, misalnya kita begini, tempat lahirnya di mana? Misalnya di Palembang misalnya. Oke, tanggal lahir kita kasih masuk. Nah, pastikan teman-teman tanggal lahirnya sejak mendaftar ini minimal 30 untuk kabupaten kota dan 35 tahun minimal untuk provinsi. Nah, misalnya yang pas ini 1980 kayaknya udah 30. Oke, kita bikin. Kemudian yang ada bintang-bintang merah ini wajib diisi. Kalau yang tidak ada bintang merah seperti nomor BPJS, NPWP tidak wajib untuk diisi. Tapi kalau mau teman-teman diisi silakan. Selanjutnya kita masuk nomor HP, misalnya 0821 90 2134 misalnya. Oke. Kita pilih domisili kita di mana, dalam negeri atau luar negeri. Kita pilih dalam negeri. Alamatnya misalnya di mana? Misalnya ini misalnya Jalan Damai misalnya. Oke. Kita pilih provinsi. Nah, provinsi yang kita sesuai dengan KTP kita gitu kan. Misalnya Papua Barat Daya. Nah, setelah Papua Barat Daya dia akan muncul kabupaten-kabupatennya. Kita pilih misalnya Maibrat. Setelah Maibratnya muncul, maka kita pilih, kita tunggu kecamatannya muncul gitu toh. Kecamatannya sudah muncul. Misalnya kita pilih di mana misalnya. Aifat misalnya. Kemudian kita pilih kampung apa misalnya. Ini sesuai dengan KTP teman-teman ya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, dia akan muncul tampilan halamannya seperti ini. Daftar lamaran. Anda belum memiliki lamaran, silakan mendaftar di sini. Nah, kita mendaftar. Setelah mendaftar, kita pilih anggota KPU. Anggota KPU provinsi, kabupaten, kota. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk saat ini sekarang penerimaan untuk anggota KPU provinsi. Nanti tunggu jadwal untuk kabupaten kota lagi. Baru akan muncul. Misalnya kita pilih kabupaten kota, dia tidak akan ada jadwal seperti ini. Tidak ada jadwal karena belum dibuka. Nah, sekarang ini dibuka yang provinsi.
Tapi sama saja cara pendaftarannya gitu. Kita pilih gitu. Kita pilih, sama lagi kita melengkapi persyaratannya segala macam. Terus kita isi semua, isi nomornya, misalnya kita isi sembarang 92 10 1 2 3 4 5 6. Pastikan ini nomor kakak ini 16 angka. So, 6. Status perkawinan kita isi misalnya kawin. Dan kita isi nama istri, jumlah anak. Ini tidak wajib diisi teman-teman ya, karena dia tidak berbintang. Kemudian pekerjaan saat ini misalnya kita masukkan gitu, apa pekerjaan kita, misalnya wira swasta, kita masukkan wira swasta di mana, tingkat pendidikan. Teman-teman bisa mengisikan dari SD juga bisa, kalau pendidikan terakhir juga bisa, misalnya sarjana S1 gitu. Kemudian riwayat pekerjaan teman-teman bisa masukkan semua. Kemudian pengalaman organisasi, ini yang paling penting kasih masuk semua kalau ada. Kemudian pendidikan terakhir misalnya S1, misalnya jurusan apa, misalnya hukum. Pengalaman kepemiluan misalnya, ini misalnya diisi apa, misalnya PPD misalnya gitu. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita melengkapi persyaratannya, kita tunggu disimpan. Nah, sama seperti biasanya. Nah, kita mengisi surat pendaftaran. Surat pendaftarannya kita ambil dari sini, kita download, diisi dulu, kita tanda tangan. Kalau yang butuh foto kita tempel foto, yang butuh materai kita tempel materai, kemudian kita upload lagi semua di sini. Nah, setelah itu kita kirim data sampai pastikan ini selesai. Kalau sudah itunya, baru kita kirim fisiknya ke tim sekretariat, tim seleksi yang ada di kabupaten kota di provinsi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.